Benarkah Paus adalah Dajjal? Dan tuduhan ini menurut saya sudah sangat keterlaluan, ya. Selain tidak didasari atas keahlian yang cukup untuk menilai gereja lain, juga ini sudah mengandung fitnah terhadap gereja Katolik. Saya menggunakan istilah Dajjal karena istilah ini lebih populer di Indonesia, diserap melalui bahasa Arab yang aslinya sesungguhnya berasal dari bahasa Suryani, yaitu bahasa Aramaik. Dan ciri Dajjal, ya, yang di dalam bahasa Suryani itu artinya pelawan atau anti. Atau di tempat lain diartikan sebagai pseudo atau tiruan. Maka dengan demikian Masiha Dagala di dalam bahasa Suryani artinya adalah anti Kristus, artinya pelawan Al-Masih, sekaligus adalah pseudo Kristus, Al-Masih palsu. Ungkapan pseudo Kristus itu misalnya disebutkan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 24 di dalam bahasa Suryani, bahasa Aramaik, yang sampai sekarang dipertahankan di dalam gereja-gereja berbahasa Syriak, ya, seperti gereja Katolik Syria, Ortodoks Syria, Maronite, gereja Assyria Timur Katolik, dan sebagainya. Sementara istilah antikristus itu dimuat di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, ayat 22, pasal 4 ayat 1 dan 2, dan seterusnya. Jadi arti yang pertama bahwa peniru Kristus, dan arti yang kedua adalah pelawan Kristus. Pertanyaannya, apa yang dilakukan gereja Katolik dengan melawan Kristus? Sepanjang abad, gereja Katolik selalu memuliakan Kristus, menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan gereja. Oke lah, ada dinamika di dalam perjalanan sejarah gereja selama 2000 tahun ini. Pernah terjadi skisma antara gereja Katolik dan gereja Ortodok, baik itu skisma kecil pasca konsili Kalsedon antara gereja Kalsedonia dan non Kalsedonia, maupun skisma besar tahun 1054 antara Konstantinopel dengan Roma. Di kemudian muncul lagi reformasi Protestan tahun 1517. Tapi sepanjang abad, gereja Katolik, gereja-gereja Ortodok itu memuliakan Kristus. Dan ciri antikristus itu di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 22, Manu Dagala dalam bahasa Syriak atau bahasa Suryani. Siapakah Dagala itu? Siapakah Dajjal itu? Ila in eina dekapar de Yesua lahua masiha hanahu masiha Dagala. Pendusta itu, Dajjal itu, Dagala itu adalah mereka yang mengkafiri Yesus sebagai Kristus. Lalu di akhir ayat itu, hanahu masiha Dagala, dialah Al-Masih Dajjal. Lalu apa bila dikaitkan dengan Paus? Seluruh pengajaran gereja Katolik didirikan di atas dasar Kristus sebagai batu karang. Nah, saudara-saudara, maka muncullah tafsiran-tafsiran yang aneh-aneh yang itu sesungguhnya juga dilakukan untuk gerakan-gerakan yang anti Katolik. Misalnya menghubungkan ungkapan Latin Vicarius Filii Dei, wakil putra Allah. Itu kalau dijumlah dalam bahasa Latin katanya 666 misalnya. Padahal dia tidak cross check langsung apakah benar gelar dari Paus itu adalah vikarnya putra Allah. Gelar resminya Paus itu adalah Vicarius Christi, yaitu wakil Kristus, bukan wakil putra Allah. Meskipun Kristus itu ya putra Allah, tetapi ungkapan putra Allah itu dicari-cari untuk menemukan angka 666. Nah, ini bertentangan dengan fakta bahwa sejak awal sejarah gereja, baik itu
dari gereja timur maupun gereja barat, dan gereja timur yang akhirnya menjadi gereja ortodok dan gereja barat yang akhirnya menjadi Roma Katolik, itu mengembangkan penafsiran atau komentar-komentar tentang kitab suci, tidak pernah menafsirkan seperti itu kecuali setelah munculnya konflik antara Katolik dan non-Katolik. Misalnya, ada yang menafsirkan bahwa angka 666 itu merupakan sindiran kepada Kaisar Nero, Neron Kaisar. Apabila dijumlah itu adalah huruf nun itu 50, huruf res itu 200, huruf vav itu 6, huruf kop itu 100, dan huruf samek itu 60. Jadi jumlahnya 666. Misalnya ini. Lalu ada pula Bapak gereja yang menafsirkan apa artinya 666. 6 itu sesungguhnya adalah hari penciptaan manusia. Angka 6 itu adalah Yom HaSisi, hari ke-6 itu adalah hari penciptaan manusia. Seperti misalnya diungkapkan di dalam kitab Taurat, yaitu Sefer Bereshit pasal 1 ayat 31. Wayar Elohim etkal asher asah, maka Allah melihat segala yang dijadikannya, wahine tov me'ot, dan segala yang dijadikan itu sangat baik. Wayehi eref wayehi boker, maka jadilah petang dan jadilah pagi. Yom HaSisi, itulah hari ke-6. Nah, penciptaan manusia yang sebagai puncak segala ciptaan yang sangat baik, yang lain-lain disebut baik, tapi untuk manusia sangat baik, itu digambarkan dengan hari ke-6. Kenapa 6 diulang 3 kali? Karena angka 3 itu adalah angka ilahi, angka Trinitas, dan itu bukan sekedar pada zaman Perjanjian Baru. Sekalipun orang Yahudi tidak meyakini Trinitas sebagaimana diformulasikan oleh Perjanjian Baru, bapak-bapak gereja, murid-muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, sampai puncaknya di konsili. Tetapi angka 3 itu adalah angka penyembahan. Kados, 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 Adonai Sefaot. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan bala tentara, atau Tuhan semesta alam. Melu kalha arets kiputu. Kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Dan itu kemudian oleh gereja purba dikembangkan dalam pujian yang sama dengan ketika dulu di sinagog atau di rumah ibadah Baitul Maqdis itu dilantunkan tentang 3 kali kados atau 3 kali kudus ini. Di dalam ritus Latin misalnya Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth misalnya. Begitu juga di gereja-gereja timur. Jadi angka 6 itu menunjuk kepada angka penciptaan manusia, tapi mengaku dengan angka ilahi 3 tadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka itu artinya orang yang mengaku diri Allah. Dan itu adalah sindiran untuk kaisar-kaisar Roma pagan yang waktu itu mengaku diri sebagai Tuhan, sebagai Theos maupun sebagai Kurios, sebagai Tuhan dan sebagai Allah.